apakah Allah itu sama dengan Kristus? Karena ada ayat Allah mengutus Kristus. Apakah Allah mengutus dirinya sendiri? Apakah Allah dengan Kristus berbeda? Nah, untuk memahami hal ini kita perlu perhatikan dua hal. Ya. Kadang-kadang Alkitab menggunakan kata Allah itu mengacu kepada Kristus. Kristus itu Allah. Lihat Roma 9 ayat 5. Mesias itu bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya Kristus. Jadi Kristus sama saja ya. Ia adalah Allah. Berarti Mesias itu Allah. Kristus itu Allah. Allah di situ menunjuk pada Mesias, pada Kristus. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20. Anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah. Dia di situ menunjuk pada Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah Allah. Lalu Filipi pasal 2. Kristus Yesus dalam rupa Allah. Ada dalam rupa Allah. Berarti Yesus itu Allah. Kata Allah digunakan untuk Kristus. Atau untuk Yesus. Tapi kadang-kadang Alkitab menggunakan kata Allah untuk mengacu kepada pribadi Bapa yang dibedakan dari pribadi Kristus. Sehingga Allah yang dibicarakan itu bukan Yesus atau bukan Kristus, tapi Bapa. Misalnya Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Allah mengutus anak ke dalam dunia. Allah di situ bukan Yesus. Yesus itu anaknya. Allah itu siapa? Bapa. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Allah di situ adalah Bapa. Bapa telah membuat Yesus jadi Tuhan, jadi Kristus. Membuat di sini bukan tadinya dia bukan Tuhan lalu dibikin jadi Tuhan, bukan. Membuat di situ artinya memproklamirkan melalui kebangkitannya. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tidak percaya dia adalah Kristus. Melalui kebangkitan Yesus, Allah itu memproklamirkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu Mesias. Yesus itu Tuhan. Kisah 3:15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah di situ adalah Bapa. Jadi kadang-kadang kata Allah itu menunjuk kepada Yesus, kadang-kadang menunjuk pada Bapa. Kalau menunjuk pada Yesus, ya Yesus itu Allah. Tapi kalau menunjuk kepada Bapa, berarti bahwa Allah itu mengacu pada Bapa, tapi Yesus itu tidak disebut sebagai Allah di situ. Ya, tidak perlu heran akan hal ini karena baik Bapa, Anak, juga Roh Kudus itu adalah 3 pribadi Allah, Tritunggal. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu 3 pribadi berbeda, tapi mempunyai hakikat yang sama dan satu, yaitu Allah. Ya. Nah, karena itulah ketika kitab suci menyebut Bapa sebagai Allah dibedakan dari Yesus, kita tidak boleh menafsirkan kalau begitu Yesus bukan Allah dong. Kan ayat-ayat yang lain juga mengatakan Yesus adalah Allah. Ya. Bahkan kita bisa lihat bahwa itu bisa muncul di dalam satu ayat bersamaan. Coba lihat Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, nah itu firman itu Yesus. Firman itu, Yesus itu bersama-sama dengan Allah, nah Allah di situ Bapa. Dan firman, Yesus itu adalah Allah. Ini menunjuk pada hakikat Yesus. Jadi kata Allah di situ 2 kali muncul, kata Theos bahasa Yunani-nya, tapi mengacunya pada 2 hal yang berbeda. Theos yang pertama, Allah yang pertama mengacu pada Bapa. Allah atau Theos yang kedua itu mengacu pada hakikat. Makanya firman itu bersama Allah Bapa dan firman itu sehakikat dengan Bapa, yakni Allah. Ibrani 1. Tetapi tentang, ini kata tentang ini terjemahannya salah, mestinya kepada. Unto the Son. Ya. Tetapi kepada anak itu Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu Yesus, ya Allah. Nah Allah itu Yesus. Bapa itu Allah, tapi Bapa memanggil Yesus sebagai Allah.
Waktu Yesus di atas kayu salib, dia bilang, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau mengasihi aku? Lalu orang Islam berkata, kalau Yesus itu Allah, lalu Allah mana lagi yang dia panggil? Saya jawab, ya, di Ibrani 1 ayat 8, Allah Bapa sendiri juga memanggil Yesus sang anak sebagai Allah. Tahtamu ya Allah. Tidak aneh karena baik Bapa maupun anak juga Roh Kudus mempunyai hakikat yang sama dan satu, yakni Allah. Jadi kalau di antara pribadi-pribadi Tritunggal saling menyapa sebagai Allah, itu bukan sesuatu yang aneh. Oke? Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.